absen lagi anak-anak ibu. Iya, Bu. Sri Utari. Bu. Sri Wulandari. Ada, Bu. Ya, Sri Putri Sabari. Tadi absen ya? Iya, Bu. Oh ya, sakit tadi kan? Iya. Baik, sebelum ibu memulai pelajaran hari ini, coba ditengok dulu mejanya, udah lurus belum? Ayo, tengok dulu. Nah, lurus nih mejanya, jangan balik-balik tentang apa-apanya. Nah, sudah bersih semua? Sudah, Bu. Ya, baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, terlebih dahulu, ibu ingin mengulang sedikit tentang materi minggu lalu. Nah, anak-anak ibu, masih ingat tidak materi minggu lalu? Masih, Bu. Ya, tentang apa itu anak-anak ibu? Ada bertamu. Iya, siapa yang masih ingat apa itu pengertian ada bertamu? Ada bertamu adalah salah satu setiap yang harus diperhatikan saat bertamu, Bu. Sedangkan Ya. bertamu adalah salah satu cara untuk menyambung tali silaturahmi Iya. di dalam Islam, yang mana harus diperhatikan adabnya sesuai yang diajarkan Allah, Bu. Iya, bagus. Pintar Wulandari, masih ingat tentang materi minggu lalu. Beri tepuk tangan buat Sri Wulandari. Nah, sedikit ibu ingin menjelaskan kembali tentang materi minggu lalu, yaitu tentang adab. Iya, tentang adab bertamu. Nah, tadi betul dikatakan oleh Wulandari bahwasanya pengertian itu pengertian adab bertamu. Nah, dipisahkan antara adab dan bertamu. Nah, selanjutnya itu hal-hal apa saja yang harus diperhatikan saat bertamu, adab-adab apa saja. Nah, yang pertama, anak-anak ibu, kita harus mengetahui waktu saatnya kita bertamu. Nah, yang kedua itu mengucap salam. Nah, yang ketiga mengetuk pintu. Nah, yang keempat kita meminta izin kepada tuannya. Nah, yang kelima tidak boleh mengintip isi rumah tuannya itu. Nah, yang terakhir kita memberi maksud dan tujuan apa yang akan kita ngapain kita saat bertamu itu. Nah, yang terakhir anak ibu, kita setelah selesai untuk memberi untuk mengucapkan maksud dan tujuan kita. Nah, kita itu segera keluar, jangan berlama-lama untuk bertamu. Nah, anak-anak ibu, materi kita pada hari ini yaitu tentang hormat dan patuh kepada orang tua. Ya, tentang hormat dan patuh kepada orang tua. Iya. Nah, anak-anak ibu, sebelum ibu memasuki materi hormat dan patuh kepada orang tua, nah ibu ingin menjelaskan sedikit tentang tujuan kita mempelajari hormat dan patuh kepada orang tua. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu untuk menunjukkan bahwa anak-anak ibu sebagai seorang peserta didik mampu menunjukkan sikap hormat dan patuh kepada orang tua di lingkungan kita, di lingkungan masyarakat. Nah, yang kemudian itu merupakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Masih banyak tujuan pembelajaran dari hormat dan patuh kepada orang tua. Nah, ibu hanya mengambil satu saja. Nah, ibu harap anak-anak ibu fokus dan mendengarkan materi yang akan ibu bawakan pada hari ini. Nah, yang pertama itu ibu tulis dulu ya anak ibu, baru ibu jelaskan. Yang pertama itu pengertian hormat dan patuh kepada orang tua. Nah, dalam Islam istilah hormat dan patuh kepada orang tua disebut dengan birrul walidaini.
walidaini adalah berbuat baik kepada orang tua, bersikap baik kepada orang tua, dan melakukan hal-hal yang membuat hati orang tua kita itu bahagia. Nah, kita harus bersikap baik dan berbuat baik kepada teman-teman orang tua kita. Nah, kita harus menghormati yang lebih tua, bukan orang tua kita saja, tetapi orang yang lebih tua dari kita. Nah, anak-anak ibu, di dalam Islam kita diperintahkan Allah untuk hormat dan patuh kepada orang tua, karena ridhonya Allah terletak di dalam ridhonya Orang tua. Iya, bagus. Nah, yang kedua itu dalil hormat dan patuh kepada orang tua. Nah, anak-anak ibu, yang kedua itu dalil hormat dan patuh kepada orang tua. Nah, terdapat dalam hadis riwayat Baihaqi yang artinya yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, ridhollahi fi ridhollah walidai fi sahohu ilaihi fi sahotil walidai, yang artinya ridhonya Allah terletak di dalam ridhonya orang tua dan murkanya Allah terletak di murkanya orang tua. Iya. Nah, jadi anak-anak ibu, kita sebagai seorang anak itu kita harus selalu berbicara, selalu ngomong kepada orang tua kita bahwasanya kita ingin pergi ke sini, pergi ke sana. Kita harus pamitan terlebih dahulu kepada orang tua kita, karena ridhonya Allah adalah ridhonya orang tua. Karena kita ketika kita ingin bicara ataupun kita ngomong saat kita ingin pergi, pasti kita akan mendapatkan ridhonya orang tua, sehingga kita kegiatan kita berjalan dengan lancar. Nah, yang ketiga itu ibu hapus ya anakku, mana ibu? Nah, nggak apa ya di atasnya ya, nanti belum ditulis kan? Nah, yang ketiga makna orang tua. Nah, anak-anak ibu, yang ketiga itu makna orang tua bagi anak. Nah, anak-anak ibu, orang tua memiliki kedudukan yang sangat tinggi di dalam Islam. Nah, yang istilah tersebut disebut dengan tadi apa aku birrul walidain. Iya, yang artinya itu hak dan kewajiban orang tua yang harus dilaksanakan oleh seorang peserta oleh seorang anak. Nah, karena orang tua itu memiliki kesabaran yang luar biasa saat mendidik kita dan melahirkan kita. Nah, kita sebagai seorang anak itu memiliki kewajiban berbakti dan hormat kepada orang tua. Nah, anak-anak ibu, makna orang tua bagi anak ini telah dijelaskan di dalam Al-Quran. Nah, makna orang tua bagi anak ini, orang tua itu terbagi menjadi dua di dalam Islam. Nah, yang pertama orang tua secara rohani, yang pertama itu orang tua secara rohani, dan orang tua secara Nah, anak-anak ibu, yang pertama itu orang tua secara rohani. Orang tua secara rohani ini gimana ya bu? Apa dimaksud dengan orang tua secara rohani? Gimana kita sebagai seorang anak ibu? Nah, orang tua secara rohani ini adalah orang tua yang membawa kita ke jalannya Allah. Nah, seperti kita menuntut kita untuk sholat, puasa, dan berbuat baik, ataupun yang lain-lainnya. Nah, yang kedua itu orang tua secara biologis. Nah, orang tua secara biologis ini orang tua yang telah melahirkan kita, mendidik kita, dan membesarkan kita. Nah, yang keempat itu
kewajiban hormat dan patuh kepada orang tua. Seperti kita berbakti, hormat, patuh, mengasihi, menyayangi, mendoakan, dan berbuat baik kepada orang tua merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seorang anak. Seorang anak itu memiliki kewajiban berbakti dan hormat kepada orang tua selama orang tua kita itu tidak menyuruh kita atau tidak memerintahkan kita berbuat kemaksiatan ataupun kemungkaran. Anak-anak ibu, walaupun orang tua kita itu musyrik atau kafir, kita sebagai seorang anak itu tetap harus berbakti dan hormat kepada orang tua, karena gimana pun orang tua kita, perilaku orang tua kita, dia adalah tetap orang tua kita yang telah melahirkan kita, mengandung kita, mendidik kita, mencari nafkah untuk menghidupi kita. Itu merupakan orang tua. Bagaimanapun orang tua kita tetap harus bakti, hormat kepada orang tua. Selama orang tua kita tidak memerintahkan untuk berbuat kemungkaran dan kemaksiatan. Terdapat dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 23 yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkanmu jangan menyembah selain Dia, dan jagalah kedua orang tuamu jika orang tuamu memiliki umur yang sudah lanjut, dan janganlah berkata kasar, dan haruslah berkata perkataan yang mulia saja. Penjelasan dari surah Al-Isra ayat 23 ini anak ibu, bahwasanya kita sebagai seorang anak itu tidak boleh berkata kasar, tidak boleh berkata kasar, tidak boleh menyakiti hati kedua orang tua. Karena tadi karena ridhonya Allah terdapat ridhonya. Jadi kita harus tidak boleh berkata kasar ataupun menyakiti hati orang tua kita. Anak-anak ibu sering nampak di luar sana, anak-anak sering berkata, orang tuanya berkata seperti ini, anak-anak ibu. Tolong belikan ini dulu ya, terasi di kedai. Anaknya menjawab, malas lama, nanti lama, masih enak pun main gadget ini, mama pun nyuruh aja. Ayo siapa di sini yang sering berkata seperti itu sama orang tuanya? Ulan, nggak boleh ya Ulan. Itu merupakan sikap yang tidak boleh dilakukan. Anak-anak ibu, semoga anak-anak ibu tidak selalu berkata kasar dan menyakiti hati kedua orang tua kita, agar anak-anak ibu menjadi anak yang soleh. Anak menjadi anak soleha. Amin ya robbal alamin. Adakah yang masih tidak paham tentang materi hari ini? Ayo ibu buka sesi tanya jawab. Siapa yang ingin bertanya? Bu, saya menanya nih Bu. Ya, saya ulang dulu. Bu, mengapa sih Bu kita tuh harus menghormati orang tua kita gitu? Kita itu harus menghormati orang tua. Karena yang dijelaskan tadi bahwasanya itu orang tua telah mengandung kita, dan ayah kita itu telah mencari nafkah untuk menghidupi kita. Dengan hormat dan patuh kepada orang tua, kita berarti hormat juga kepada Allah, karena ridhonya Allah serta ridhonya orang tua. Berbuat baik dan dengan berbuat hormat dan patuh kepada orang tua, kita akan mendapatkan hikmah yang sangat luar biasa yang diberikan Allah. Begitu ya Ulan, sudah paham Ulan? Alhamdulillah Bu, paham Bu. Ya, ayo Sekretari, apa tadi pertanyaan Sekretari? Bu, apa sih hukumnya hormat atau patuh pada orang tua? Hormat, hukumnya ya. Baik, hukumnya. Ya, hukum dari hormat dan patuh pada orang tua itu adalah, pertanyaan Sekretari ini sangatlah bagus karena nggak ibu masukkan tadi kan aku di materi ibu kan. Hukumnya itu adalah fardu ain. Ada yang tahu fardu ain apa? Fardu ain itu adalah wajib bagi setiap manusia yang ada di Islam, yang ada di kehidupan. Apa tadi hukumnya? Fardu ain yang harus dikerjakan oleh setiap
pada hari ini, yaitu patuh dan hormat kepada orang tua. Tadi hukumnya adalah fardu ain. Iya, yang wajib ditaati. Iya, yang wajib dilakukan kepada orang tua. Iya. Nah, hormat dan patuh kepada orang tua ini bisa dilakukan kepada orang tua yang masih hidup atau orang tua yang telah meninggal dunia. Iya. Nah, hormat dan patuh kepada orang tua terdapat dalam dari apa tadi? Hadis riwayat baik Bukhari dan surah Al-Isra ayat 23. Nah, itu merupakan. Nah, sikap hormat dan patuh kepada orang tua adalah menjalankan perintah yang diberikan kepada kita, dan kita merawat orang tua ketika orang tua kita sakit. Dan tanpa ada orang tua, kita tidak bisa sedewasa saat ini. Kita tidak bisa untuk bersekolah, karena dengan semangatnya orang tua kita bisa menuntut ilmu. Nah, demikianlah penguatan ibu hari ini. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Ya, Bu. Nah, ibu akan memberi tugas. Nah, tugas. Coba tulis dulu. Ya, Bu. Apa itu, Bu? Nah, tugasnya hari ini, coba kalian cari contoh-contoh hormat dan patuh kepada orang tua. Contoh-contoh hormat dan patuh kepada orang tua. Sudah? Ada, Bu. Nah, kemudian nanti kalau sudah pas, boleh nyarinya dari Google ataupun buku. Nanti di print dan berbentuk seperti ini anak-anak ibu. Nah, seperti ini. Nah, ini sedang anak-anak yang sedang Sholat. Iya, ini sholat, yang sedang berdoa kepada orang tuanya. Iya, yang ini membantu pekerjaan. Iya. Nah, nanti buat seperti ini ya anak-anak ibu. Nah, baiklah, ibu akan memberitahu materi minggu depan, yaitu tentang adab kepada orang tua dan guru. Demikianlah yang bisa ibu sampaikan. Lebih kurangnya ibu mohon maaf. Ibu akhiri dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan membaca